Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Rahasia ibadat kita, dia yang telah menyatakan dirinya ya dalam rupa manusia. Awalnya dia bukan rupa manusia, keberadaannya bukan daging awalnya, dia roh. Nah, roh itu punya gelar Tuhan, roh itu punya gelar Allah, roh itu punya gelar Bapa. Ketika dia menjadi rupa manusia, terlihat dalam rupa manusia, gelarnya nggak pensiun, nggak off, gelarnya ikut juga. Gelarnya Tuhan, gelarnya sorry sebagai... bro, kalau jadi manusia keberadaannya masih roh tidak? Artinya satu-satu dia juga ya Pak ya? Pak, udah begini, Bro begini. Bro Kendi, kurang steril, saya izin aja dulu ya nanti. Enggak, begini aja. Sebentar ya Pak Justin, Mbak Uti. Atau begini aja, sebentar Bang. Bentar aja Bang. Tektokan aja. Ya sebentar kita kan aja. Nggak debat. Iya nggak debat. Saya ya, bertanya ke Malikil aja deh kalau gitu. Iya sebentar ya. Gini, Pak Malikil, mungkin gini aja kita buat sistemnya Pak Malikil. Tapi ini jangan keroyokan, maksudnya jangan rame-rame ya. Satu orang aja. Ibaratnya kalau ada penjelasan yang kurang pas dirasa, ditanya boleh nggak Malikil sebentar gitu. Nanti dijelaskan. Saya kan melihat kalau udah ditanya Pak Malikil menjelaskan dipotong masih, saya akan cut gitu. Boleh ya Pak Malikil ya? Gini bro, saya bisa mendengarkan 3 orang bicara sekaligus. Saya ingat, saya catat apa yang diucapkan. Ya, bagaimana tapi kenapa mereka... kamu nggak menanggapi saya? Kamu menanggapi katanya Allah pensiun. Saya tidak mengatakan Allah pensiun. Begini, oke. Masalahnya di situ. Sedikit, mungkin udah dapat poin yang disampaikan Pak Malikil. Kalau dari saya, Malikil, kamu itu kan mengambil satu ayat lalu kamu tafsirkan sendiri ya. Kan pesan saya tadi, dengarlah perkataan dari para rasul, pengajaran para rasul ya. Itu yang saya minta, dengarkan aja itu, baca semua. Baperan sih, kalau lagi sama Muslim dia juga ini Bu, motong-motong, tapi giliran di sini dipotong, alasan dia untuk keluar room gitu loh. Saya kebiasaannya Malikil gitu. Padahal kita udah mengalah, oke kita tanya. Makanya gini bro, kalau nggak tektok itu repot. Sabar. Dia nggak menanggapi. Iya kan sekarang kalian lagi menjelaskan nih, Pak Malikil tadi menjelaskan dulu, makanya didengar dulu. Udah dijelaskan selesai. Kalian kan sama-sama menjelaskan tadi keliling kan. Oke, bentar dulu. Tunggu dulu Bu Uti. Udah selesai tadi Pak Malikil statementnya. Saya gini, saya pakai pandangan para rasul aja bro. Bisa dibesarkan layar saya. Ya. Gini, gimana kalau bahas satu ayat? Setelah selesai nanti kalian semua keliling ini satu putaran, baru kalian bertanya. Oke, silakan Pak Malikil. Oke, saya pakai pandangan para rasul dan nabi ya. Oke, ini kawan-kawan ya. Rasul dan para nabi, saya pakai pandangan itu ya. Bentar. Oke. Rasul dan para nabi. Enggak, kebuka kameranya, kenapa tuh Pak? Wah, bentar, sorry. Ken, usul Ken, maksudnya gini bro, gini. Iya, udah. Enggak. Ya nanti ada sisi TikTokan, ada sisi TikTokan, santai. Santai aja kawan. Iya, biar diselesaikan dia ini. Oke. Ya. Nah, ini saya pakai pandangan Rasul Paulus ya. Rasul Paulus berkata, ya, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia yang benar. Saya kutip 3 ayat ya, baru kawan-kawan tanggapi ya. Ya. Oke. Lalu di dalam 2 Korintus 6 ayat 18, dan aku akan menjadi bapakmu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. 1 ayat lagi ya dari para nabi. Oke, ini Rasul. Boleh diulangi nabi. Ayatnya bro, nama ayatnya. Bentar. Namanya aja, namanya. Sorry. Diulangi nama ayatnya tadi Justin. Ada yang mau minta tadi apa? Pak Malikil. 2 Korintus 6 ayat 18. Oke.
Catat ya. 16. Ini yang terakhir ya, ini yang terakhir. Bukan, yang pertama tadi, yang pertama. Ayatnya mana? Efesus 1 ayat 17. Oke. Nah, Oke, yang terakhir. yang terakhir ini ya, nanti kawan-kawan Yesaya 9. Nah, nih. Ayat 5. Ya, silakan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, yang ditolak Tritunggal, Raja damai. Itu aja, bro. Siapa yang menolak Tritunggal? Enggak, jangan lari dari Yesaya. Siapa yang menolak? Oke, silakan Justin, jangan begitu diskusinya. Iya, Apa yang mau ditanyakan tadi? Enggak ada Tritunggal sebentar Bu Uti. Enggak ada Tritunggal itu menolak ayat itu. Justru akan aneh di Yesaya 9 itu kenapa yang dilahirkan bukan Bapa, tapi kata anak. Justru di ayat itu benar, coba open cam lagi, Bro. Anda blunder karena di situ dikatakan seorang anak telah lahir, bukan seorang bapa. Artinya anak itu dibedakan dengan bapa. Kok jadi kayak Zuma sih? Lama-lama. Jangan framing-framing seperti itu, Justin, nggak baik. Iya, tadi kan framing dia Tritunggal menolak. Dia juga framing di mana? Oke ya. Jadi gini. Sekarang Ya, baca satu. Maksudnya Tritunggal menolak ini karena ada tadi perkataan bahwa Yesus itu ada bukan sama menolak dengan Bapa, bukan menolak artinya. Iya, Ya, kita Tritunggal tidak menolak. Tritunggal tidak menolak ayat itu. Bukan Bapa itu sendiri gitu maksudnya. Kalau Nih, dari yang jelas Tritunggal begini ya. mengatakan. Ini di dalam Yesaya 63 ya, di situ kan dikatakan bukan seorang duta, bukan seorang utusan ya, melainkan dia sendirilah. Maksud saya, Bu, ikuti punya Malikil saja, Bu. Ayat-ayatnya Malikil dibahas. Iya, ini Ya, kan jangan Yesaya melebar. punya. Jadi Pak, ini jangan ngambil yang itu doang. Ini kan Yesaya memberikan komplitnya itu seperti apa gitu kan. Nah, kalau orang oneness ya kayak Pak Malikil ini mengambil ayat ini, ya itu, ya Allah itu, ya Yesus itu, ya Roh Kudus, ya Yesus itu. Oke, ya kalian Allah sampaikan poin yang mau ditanya. Bang Rasin sudah selesai membacakan 3 tadi. Janjinya tadi dia membacakan 3 ayat. Malik. Nih, Yesaya 63. Sebentar saya kasih waktu kayak sebentar aja. Yesaya 63. Di sini kan dikatakan ya, kadang mungkin mereka agak ini ya. Yesaya 63 ayat 10 nih ya, saya baca ya. Dikatakan gini. Ya, tetapi mereka nih ayat 9-nya ya, dan dalam segala kesesakan mereka bukan seorang duta ataupun utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka, dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihnya. Nah, tetapi ayat ini ternyata waktu saya selidiki, saya bilang apakah betul ini adalah Yesus itu adalah Allah sendiri gitu kan, karena oneness banyaknya Pak Malikil pasti mengambil dari ini gitu. Ternyata kalau kita baca dari ininya ya, saya bisanya ngambilnya di dalam kitab ini ya, dalam bahasa Inggris, karena bahasa Inggris itu kan terjemahan pertama dari yang aslinya. Di situ bukan itu loh, disebut itu malaikat Tuhan ya, malaikat Tuhan. Ini saya bukakan ya, ternyata itu yang aslinya itu saya nggak tahu kenapa Lai merubahnya menjadi bukan seorang duta melainkan dia sendiri, tetapi di situ jelas ya ada oknum atau pribadi satu lagi malaikat Tuhan kok di situ ditulisnya. Sebentar saya buka ya. Di dalam Yesaya. Kalau Budi kalau boleh saran, bedah ayat yang Malikil saja. Iya, Jangan... itu enggak ya. Iya, makanya yang saya mau kasih tahu, mau beda itu juga, anaknya itu artinya malaikat Tuhan satu ini, bukan Bapa itu sendiri. Saya mau tunjukkan ke situ, makanya dengerin skip kayak sebentar gitu. Ya, Ya, coba buka. Menjadi Allah gitu ya. Jadi bukan Allah itu sendiri, dia menjadi gelarnya cuma gelar, ntar di sini bergelar itu, ntar di sana bergelar begitu, enggak begitu. Ini dua pribadi kok jelas dikatakan. Oke, di mana ya? Ya, seorang ya, sebentar ya saya buka ya. Yesaya nih ya. Yesaya 63 nih ya, lihat ya, the angel of his presence. Nah, kita kan mengetahui ya, malaikat Tuhan itu kan memang sudah terlacak ya di dalam Alkitab. Dia kan ada salah satu dari pribadi yang ini ya, malaikat Tuhan itu yang kalau kita bilang itu kan Theophany ya. Sebentar ya. Ini chapter nih saya tak unjukin. Ayat 9-nya. Nah, ini kan the angel of his presence itu jelas. Ini terjemahan yang lama sekali ya, terjemahan sangat lama. Ini buku bahasa Inggris peninggalan orang tua saya loh. Kan Bu, mana ayatnya Bu? Sebentar, ini nggak kelihatan ya? Nih ya, kelihatan nggak nih? Nih, kelihatan nggak? Sebentar saya tutup dulu ini. Nggak ada kelihatan Bu, Ibu nggak open cam.
Nah ini gimana? Kelihatan open cam nggak? Enggak ada open cam. Gimana sih caranya? Sebentar. Buka dulu kameranya, Bu. Nah, buka kameranya. Nah, kayak gini ya. Ini udah terbuka ya? Udah terbuka belum? Yang terbuka Pak Jordan, kayak mana nih? Caranya ya. Nih. Ini, aduh, saya makanya dari kemarin saya belum nggak ngerti. Saya ini gaptek. Coba nih. Bacakan ayatnya, nanti dibuka Pak Jordan. Oh, kalau gitu yang ini ya. Nah, ini nih ya. Ini udah ya. Udah kelihatan kan? Belum. Nah, ini udah itu. Nih. Bacakan ayatnya biar Pak Jordan membuka. Ya. In all their affliction. Ya, ini di dalam buku Alkitab saya bahasa Inggris tahun 1960. Ya, bahasa Inggris punya. Ya, in all their afflictions he was afflicted, ya kan? And the angel of his presence saved them. Nah, ini kan bukan dia sendirilah, bukan ya. Makanya banyak disalah terjemahkan oleh orang ini. The angel of his presence, malaikat dalam dirinya itu malaikat. Nah, malaikat Tuhan itu kan di dalam Alkitab ini kan kita melihat itu kan yang teofani, yang salah satu dari 3 yang menghampiri Abraham kan. Nah, makanya Yesus mengatakan kepada orang-orang Yahudi itu ya, sebelum Abraham jadi ya, Abraham bersukacita karena dia melihat hariku, dan dia betul-betul telah bersukacita karena melihat hariku, ya kan. Itu yang dimaksudkan adalah tiga salah satu dari yang 3 itu gitu loh. Ya, bukan Bapa itu sendiri. The angel of his presence, kok ini jelas ini dikatakan. Ya, saya nggak tahu kenapa lain merubahnya seperti itu. Ya, nah ini pengajaran dari Nabi Yesaya. Nabi Yesaya jelas mengindikasikan bahwa itu yang menyelamatkan itu anak manusia. Bahkan dia mengatakan ya, dalam matinya. Nah, ini bicara tentang kodrati manusia, betul-betul manusia. Ya, dia bilang ya, dalam matinya umurnya akan lanjut. Bicara tentang kepribadian anak manusia, yaitu the angel of his presence itu yang datang menjadi daging. Nih, dikatakan gini ya. Ya, dan dalam matinya ia di antara penjahat-penjahat, sekalipun dia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ini bicara tentang kemanusiaannya betul-betul. Dan yang mati ini siapa? The angel of his presence. Komplit semua ya pengajaran dari Nabi Yesaya ini. Makanya Nabi Yesaya ini kan disebut penginjil dalam era perjanjian lama, karena dia komplit banget loh menerangkan. Yang hadir itu ya, bahkan di dalam Yesaya 41 ya, Elohim mengatakan, aku memberikan manusia. Ya, bukan dirinya yang akan ini, memang dia yang menebus gitu kan. Tetapi caranya dengan memberikan manusia sebagai ganti ini ya. Kamu inilah saksi-saksiku, demikian firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepada aku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Nah ini ya, akulah Tuhan ya. Dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukannya, menyelamatkannya, mengabarkannya, dan bukan Allah asing. Nah, tetapi ayatnya sebelumnya, nih, ya ayat yang keempat ya. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu. Ya, itu angel of his presence. Jadi bukan dirinya langsung gitu loh, Pak. Ya, bukan dirinya. Adapun di dalam Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 20 itu ya, dia adalah Allah yang kekal, itu kan bicara tentang firman-Nya. Kita lihat dulu dari perkataan Rasul Yohanes nih ya, dia mengatakan itu ya. Banyak orang salah tafsir ya. Karena kita melihat pengajaran Rasul Yohanes, dia itu adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Dia bersama-sama dengan Allah. Nah, kalau udah dibilang bersama-sama ya udah ikutin ya petunjuknya, memang bersama-sama. Ya, jangan kita punya ambil itunya. Oke, Pak ini Pak Malikil sudah mendapat poinnya. Bentar. Akan disampaikan lanjut kawan-kawan aja. Boleh. Saya mau menanggapi yang. Oke, silakan Pak Irben. Lanjut kata Pak Malikil. Oke ya, saya bisa aku ditaruh yang besar itu, Bro? Ya. Oke, taruh aku yang besar. Saya awali dari 2 Korintus 6 tadi ya, 18. Menurut hemat saya ketika saya membaca ini, kalau dibaca di ayat 16, sebenarnya ini kutipan dari kitab perjanjian lama. Apakah hubungan bait Allah, itu yang 16, dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Ayat 18, dan aku akan menjadi bapamu. Aku di sini dalam perjanjian lama ini menunjuk kepada Yahweh. Karena ini ayat 18 itu diambil dari 2 Samuel pasal 7 ayat 14
1 Tawarik 17 ayat 13, Yesaya 43:6, Yeremia 31:9, itu situ dia. Jadi ini aku di sini akan menjadi bapamu itu tidak menunjuk kepada Yesus. Tetapi ini menunjuk kepada Bapa di surga, Yahweh. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin berbicara dengan terjemahan Efesus tadi ya. Ini saya punya buku pedoman penerjemahan Alkitab ya, lihat. Pedoman penafsiran Alkitab. Belum open Paulus cam. kepada udah. Belum kelihatan, Le. Belum open cam. Mungkin Justin keluar room dulu, nanti saya naikin. Saya sudah. Ya, udah buka. Justin Ini keluar room, nanti saya naikin. bukunya, lihat ini ya. Ini terbitan LAI, ya. Di sini kalau dibuat di dalam penuban terjemahan, perhatikan di sini ya. Pada waktu aku berdoa, aku juga berbicara tentang kalian kepada Allah. Aku minta kepada Allah yang adalah Bapa yang mulia itu, yang disembah oleh Yesus, perhatikan ya. Yang disembah oleh Yesus Kristus, ini pedomannya. Yesus Kristus Tuhan kita yang kita ikuti, supaya ia menaruh rohnya dalam diri kalian, agar kalian menjadi bijaksana dan dapat mengerti yang sebenarnya tentang dia atau Allah. Ada lagi, ada dalam bahasa yang hanya kata kerja aktif, misalnya seperti ini dibuat. Dikatakan ini, aku juga menyebut kalian dalam doaku, aku mohon supaya Allah memberikan kepada kalian rohnya, supaya kalian menjadi bijaksana dan dapat mengenal Allah dengan benar. Allah itu Bapa yang mulia, yang Yesus Kristus sembah, dan Yesus Kristus itulah yang memimpin kita. Ah, ini kalau untuk hal itu. Jadi terjemahannya sangat bagus sekali. Nanti teman-teman bisa beli bukunya itu. Saya punya dari Matius sampai Wahyu, itu bagus. Baru kalau untuk Yesaya tadi, Yesaya 9 ayat 5, di sini ada kata yang dilupakan, seringkali dibaca ya, perhatikan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Ini yang dilupakan. Dan namanya disebutkan orang. Namanya disebutkan orang. Jadi orang yang menyebut, jadi kepada Mesias itu memang dia adalah penasihat ajaib. Kita menyebut Yesus itu adalah perkasa. Kenapa? Karena keperkasaan Allah dinyatakan melalui Yesus. Ini ada saya buku satu ini, bisa dibaca ini. Penjelasannya di sini bagus. Kitab Yesaya. Ini di dalam pembahasannya begini. Ada 4 nama yang diberikan atau gelar kepada Yesus itu. Termasuk di situ dikatakan penasihat ajaib. Allah yang perkasa itu diartikan begini. Sifat ilahi putra itu secara tepat dilukiskan dalam ayat ini sebagai yang maha kuasa. Jadi sifat ilahinya yang digambarkan sebagai pahlawan yang berkemenangan atas semua musuh-musuh. Jadi di sini sifat ilahi. Demikian juga Bapa yang kekal ini berbicara tentang pemerintahannya berdasarkan kasih seorang Bapa terhadap anak-anaknya. Bisa dibandingkan Yesaya 22-21. Maka dia akan memerintah dan memelihara bangsa itu dengan kasih setia yang kekal. Jadi ini bukan menunjuk bahwa Yesus itulah Bapa itu sendiri, Yesus itu lari sendiri, tidak. Maka disebut di sini dan namanya disebut orang penasihat ajaib. Karena di dalam Alkitab Perjanjian Baru juga ada banyak gelar-gelar Yesus. Yesus juga digelari sebagai Tuhan, Kyrios. Yesus juga digelari sebagai anak Allah. Yesus juga digelari sebagai Mesias dan lain sebagainya. Nah, di situ. Oke, itu dari saya. Tentang 3 ayat. Oke, ada yang mau menambah, Justin mungkin atau Pak Jordan? Ya dikit ya, saya mau coba. Saya ada satu hal yang saya mau tanyakan ini. Silakan tanggapi. Ya oke, saya open cam ya. Tolong dibesarkan. Jadi gini ya, ini buku teologi dan pegangan seluruh. Oh sebentar, kok nggak kebuka kameraku ya? Sudah kebuka tadi. Kelihatan nggak Ken? Sudah. Udah. Jadi ini sekolah Alkitab, di sekolah Alkitab, di mana sekolah teologi ini buku yang laris manis gitu. Ini bicara tentang panduan-panduan umum ya. Dia bukan teologi sistematika, tapi merangkum beberapa dari teologi sistematika. Kalau kita tidak pernah menyangkal bahwa Kristus adalah Allah,
Titus 2 ayat 13 jelas tuh. Bahkan Allah Maha Perkasa. Roma 9 ayat 5. Bapa adalah Allah, Roh Kudus sebagai Allah. Tapi ingat ya, kalau Allah itu gelar, dan dia tadi Malikil menyebut Elohim, itu kan jamak. Dan kalau kita baca di 1 Korintus 8 ayat 6, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Tapi kenapa bisa banyak orang, bisa Allah ini disematkan kepada banyak hal? Jelas di ayat 5-nya. Banyak Tuhan, banyak Allah. Sedangkan kalau kita membaca buku sejarah Tuhan dari Karen Armstrong, El itu justru dewa tertinggi di tanah Kanaan, tetapi yang diinkulturasi gitu ya, dikuduskan oleh Musa dan Yosua. Disebutkan. Bahkan Yodevave itu sendiri, 4 huruf suci itu juga ada inskripsi yang menggunakan kata itu juga. Karena pemahaman tentang nama Allah itu tidak sesempit yang kita pikirkan. Nah, kemudian kalau dia mengatakan roh ya, kalau dia mengatakan roh itu tadi adalah hakikat gitu ya, coba kita mau telaah ini ya, coba. Dan Allah ya tuh menyelidiki hati nurani, katanya tadi gelar, tapi ini surat Roma ini kan ditujukan kepada jemaat Roma setelah Tuhan Yesus naik. Dan Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu. Ini roh siapa? Roh apa? Ternyata Roh Kudus, Roh Allah punya maksud. Dan diselidiki oleh siapa? Oleh Allah. Sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Siapa yang berdoa untuk orang kudus? Roh sendiri berdoa untuk kita kepada, geblek nggak berdoa kepada gelarnya? Kan lucu. Masa roh berdoa kepada gelar? Kemudian sekarang kebalikannya. Hubungan antara Allah dengan rohnya. Itu ya. 1 Korintus 2 ayat 10. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada dalam dia, demikian pula tidak ada orang yang tahu. Tahu apa? Apa yang terdapat dalam diri Allah. Masa gelar punya Allah? Gelar punya diri? Dalam diri. Siapa yang mengetahui? Roh Allah. Roh Allah mengetahui diri Allah. Ada hubungan. Ada hubungan. Mengapa? Roh Allah mengetahui gelarnya begitu kan? Aduh, saya mau ketawa tapi laku dosa ya. Kemudian di Yohanes 17 ya. Yohanes 17 ayat 24. Nah, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab, ingat ini Engkau siapa? Bapa. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Bapa mengasihi aku. Coba, aneh nggak kalau menggunakan pemahaman Yohanes? Bapa mengasihi dirinya sendiri, Bapa mengasihi firman-Nya yang adalah aku ini anak gelar untuk Sang Firman, anak Allah. Sebaliknya juga anak Yesus mengasihi Allah. Tapi lah oke lah, saya nggak mau jual beli ayat ya. Yang saya selalu sodorkan adalah Kejadian 2 ayat 17. Kalau Yesus itu Bapa, ya ini ya. Ini kan Adonai nih, Tuhan Allah ya, Elohim Adonai berfirman ya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan. Kau ini siapa? Kau ini kan manusia. Kau makan buahnya, sebab pada hari engkau manusia memakannya, pastilah engkau mati. Dan yang mati siapa? Korban. Siapa korban itu? Yesus. Kalau Yesus sama dengan Bapa, artinya Yesus sedang membuat aturan yang memiliki kutuk di dalam aturan ini. Karena ini mati ini kutukan. Artinya Bapa sedang mengutuk dirinya sendiri. Ya benar kata Pak Erban. Kalau menggunakan pembahasan Yohanes, ya rusaklah Alkitab ini menjadi buku yang terburuk. Tadi dikatakan, saya bilang Allah itu roh, Allah itu kasih. Oh dikatakan kasih itu sifat. Kan lucu. Itu kasih itu hakikat. Allah itu roh, artinya Allah tidak berbentuk dan berwujud. Maka Yesus mengatakan penuma. Tidak ada daging dan tulang. Jadi kita orang Tritunggal, gereja sejati, tidak pernah meragukan kealahan Yesus.
Tetapi antara Bapa, Anak yang adalah Kristus dan Roh Kudus ini dibedakan. Nih ya, Allah mengakui perbedaan yang jelas sebagai pribadi-pribadi. Anak mengakui Bapa berbeda bagi dirinya. Bapa dan Anak dibedakan sebagai yang memperanakan dan yang diperanakan. Anak mengakui bahwa dia diutus oleh Bapa dan seterusnya. Kalau pemahamannya menggunakan penjelasan simpel, gelar. Apalagi tadi comot-comot ayat, sebenarnya saya tertarik membahas ayat itu, 1 Timotius 3 ayat 16 itu. 1 Timotius 16 itu jelas sekali di situ. Kita coba baca ya. Makanya orang Tritunggal, gereja Kristen sejati itu tidak pernah takut membahas kodok loncat gitu ya. Loncat sana, loncat sini. Gitu ya. Dan dia nih ya, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Nah, dia yang telah menyatakan diri dalam rupa manusia dibenarkan dalam roh. Loh, berarti roh itu punya rupa manusia. Jangan seperti yang kemarin itu toh juga. Kemanusiaan Yesus itu adalah pencipta. Berarti Allah punya, punya kelamin laki-laki atau perempuan. Padahal dikatakan Allah itu bukan laki-laki dan perempuan. Tapi Allah punya rupa manusia. Jadi kan pemahaman Yohanes ini menabrak banyak ayat. Tapi seolah-olah tidak menabrak. Nah coba ya, berubah menjadi manusia, sudah tidak lagi roh. Itu dulu dari saya. Oke, terima kasih Justin. Tidak ada yang menyela perkataanmu. Saya rasa juga nanti seperti itu. Tunggu Pak Aus. Saya mau tanya tentang kata dia di dalam 2 Timotius ini merujuk kepada siapa sebenarnya dia ini? Pak Justin. Bukannya saya tidak mau menyela, tapi saya memberi kesempatan dulu, Pak. Nggak apa-apa, disalah juga nggak apa-apa. 2 Timotius berapa? Yang tadi itu kan dikatakan dia yang tentang agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Dia ini siapa sebenarnya? Oh, itu mudah sekali dijawab. Yohanes 1 ayat 14. Firman Allah, Hologos. Jelas itu, Pak. Tidak dikontradiksikan. Oh ya, Logos. Iya, jadi masalah Trinitas itu bukan memisahkan Allah dengan firman-Nya. Itu penjelasan dari para rasul, membedakan bukan memisahkan. Mengapa demikian? Karena Allah itu tidak bisa dijangkau oleh manusia, transenden. Maka ada atribut maha atau omni. Nah, Allah yang tidak terjangkau itu menyatakan dirinya dalam batasan tertentu melalui firman-Nya. Karena kalau langsung ditabrak bahwa Allah itu memperlihatkan hakikatnya, berarti Allah itu punya tubuh manusia. Ini yang seringkali kita kritik kepada pemahaman Yohanes. Akhirnya mereka bersilat lidah terjebak pada pemahaman, oh iya, kemanusiaan Allah, Yesus itu dari sorga, roti hidup. Lalu saya tanya, kemanusiaan di sorga masih kecil atau masih besar? Dulu 3 tahun yang lalu jawab masih besar, kemudian mengecil. Berarti Allah, roh Allah bisa dilahirkan. Karena ada ayat yang mengatakan Maria menunggu sampai kelahiran. Nah, berarti roh pernah dilahirkan. Nah, makanya Tritunggal tidak pernah bermasalah dengan semua ayat karena mampu mensinkronkan, tidak mengkontradiksikan. Kalaupun ada paradoks, itu dijelaskan dengan parameter yang jelas. Transenden dan imanen, itu loh. Oke. Ya, keren. Tunggu Pak. Yohanes 8 ayat 24. Ini menyangkut dia juga di sini ya. Saya baca ya. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Jadi di sini mengatakan bahwa akulah dia ini. Nah, dia yang dimaksud di sini kalau lihat dari konteks ayat sebelumnya itu berbicara tentang Bapa dengan Yesus loh. Bapa dengan anak. Anda nggak baca ayat 12? Yohanes 8 ayatnya yang ke-24 dan juga 28. Sudah? Ya, di situ mengatakan akulah dia di sini. Tapi kalau ayat 28 itu ada kemungkinan merujuk kepada dia tentang anak manusia itu sendiri.
Tapi kalau dilihat dari kontekstualnya itu, ini sebenarnya berbicara tentang bapa, hubungan bapa dengan anak. Tapi apa maksud dari perkataan Yesus bahwa akulah dia ini? Ini Pak ya. Jadi yang sering kali disalahpahami, makanya dari tadi awal saya mengatakan kalau tidak paham hakikat. Hakikat itu adalah unsur yang mendasari dari suatu entitas, baik yang mati maupun yang hidup, yang membedakan dengan entitas yang lain. Kalau secara hakikat Allah Bapa menyatakan dirinya, artinya terbatas, bukan tidak terbatas. Nah, makanya ada kata omni, maha. Nah, Allah Bapa menyatakan diri melalui firman-Nya. Ya, firman-Nya itu ya adalah Allah, tetapi berbeda dengan Bapa. Bapa dikatakan sebagai sumber. Jadi seperti gini, kemanusiaan kita disebut manusia, tetapi manusia bukan hanya firman. Tetapi manusia yang tidak punya firman tidak bisa dikenali. Jadi antara Allah Bapa, firman-Nya dan rohnya dibedakan tapi tidak dipisahkan. Terkait Yohanes 8 ayat 24, kita belajar membaca. Ini belajar membaca dari, saya senang sekali kalau teman-teman ini mau membaca secara kontekstual. Oke, mungkin udah dapat poin yang disampaikan Pak Jordan. Aku paham. Akulah terang, iya. Yohanes 8 ayat 24, kita baca dari ayat 12. Di sini dikatakan, akulah terang dunia. Barang siapa mengaku, ia tidak akan berjalan dalam seterusnya ya. Oke. Terus orang Farisi bertanya kepadanya, atau orang Farisi kepadanya, engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Jawab Yesus ya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksian itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, sebab tidak menghakimi seorang. Oke ya, saya cari pembedaan. Nah ini, dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri. Nah, jelas aku tidak seorang diri. Ini bukan aku tidak seorang gelar. Aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Pembedaan ya. Pembedaan antara yang diutus dan mengutus. Sembilannya juga tuh. Iya. Sembilan tuh. Tunggu Pak. Ya. Bentar Pak, 30 detik lagi. 30 detik lagi. Saya sedang merekonstruksi, sebentar Pak. Saya sedang merekonstruksi bacaan kita. Di ayat 16 ada pembedaan. Kemudian ayat 17, ayat 18. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa, ada kata dan, yang mengutus aku. Jadi Yesus bersaksi tentang dirinya dan Bapa bersaksi. Pembedaan lagi. Ya, ada hubungannya juga yang diutus dan mengutus. Ayat 19. Pembedaan lagi, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, maka kamu mengenal Bapakku juga. Oke? Jadi ini konteksnya pengenalan. Aku akan pergi dan seterusnya. Tadi ayat 24, biar Bapak langsung tanggapi ya. Ayat 24 ya. Di sini dikatakan bahwa akulah Dia. Akulah Dia bicara apa? Kita ingat di Yohanes 1. Di Yohanes 1 itu bicara hologos. Karena hologos itu juga adalah Allah. Dibedakan tapi dipisahkan. Perkataan saya adalah saya. Firman Allah Bapa adalah Bapa. Dibedakan tapi tidak dipisahkan. Tapi dalam satu kesatuan hakikat. Jadi orang Tritunggal Kristen itu bukan memisahkan Allah Bapa menjadi tiga. Tapi justru menyatakan keehatannya, bukan yahidnya. Bukan kesatuan tunggal, tapi kesatuan jamak. Ehad itu Pak, silakan tanggapi. Oke, Ya, ayat thank you. Bu Uti, jadi di sini saya berharap kalian juga profesional ya. Di sini Malikil hanya sendiri, beda dari Tritunggal. Kalian sudah Ya. berbicara, Justin, Erben, Uti Watimena, Jordan. Kita berikanlah kesempatan Mbak Malikil. Apa yang mau dia? Nanti terlalu banyak kalian sampaikan, nol. Jadinya nanti nol. Tolong. Ya udah gini aja, saya Nah. izin turun dulu. Silakan lanjut Pak Erben deh, supaya Oke, silakan dipikir Mbak lebih Malikil kronologis. ditanggapi. Tunggu. Ya, ini ya. Saya tidak. Saya kan bertanya tentang Bukan Pak Tritunggal. Jordan. Sekarang kalian kayak curhat namanya seperti ini, curhat aja. Biarkan saling menanggapi dulu. Ya, jadi ayat yang 29. itu Sabar, juga Pak Malikil masih ada ke orangnya? Ada, biarkan bro. Semua selesaikan, nanti saya tanggapi sekalian. Ya, ini ya. Oke, Jadi silakan. yang- Kalau udah ada Pak Malikil bicara seperti itu, berarti dia masih setuju mengikuti diskusi ini. Silakan.
Ya, Yohanes 8 ayat 29 ya, akulah dia, tetapi siapa? Dan ia telah mengutus, dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Saran saya sama Pak Malikil, ikutilah aja perintah dari firman Tuhan ini, jangan kita tafsirkan sendiri ya. Firman Tuhan ini jelas mengatakan dia, akulah dia. Lalu dia siapa? Dia yang mengutus aku, ya kan? Dia tidak pernah membiarkan aku sendiri. Nah, kalau dikatakan dia tidak pernah membiarkan aku sendiri, itu kan ada pribadi yang satu lagi, dia yang tidak pernah meninggalkan aku sendiri. Bapak ikuti aja, Pak, yang tertulis di dalam Alkitab ini diikuti ya, diikuti, jangan dilawan, jangan dinarasi sendiri, diambil kesimpulan sendiri. Ini jelas ada dua pribadi, tetapi pribadi itu merujuk kepada kesatuan satu di situ kan. Yesus mengatakan akulah dia. Dia siapa? Dia yang mengutus aku, ya kan? Aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Nah, kalau Bapak mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa sendiri, nanti Bapak akan kebingungan sendiri menjawab pertanyaan dari mereka. Bapak akan pasti kebingungan ketika mereka sering sekali menanyakan, apakah yang disalibkan itu adalah Elohim Bapa? Ya, kalau Bapak mengatakan begitu, tentu Bapak harus mengatakan iya, yang disalibkan Yesus itu, yang digebukin itu, yang dikolorin itu, gitu kan, adalah Bapa juga. Ya, tetapi kalau Bapak melihat ini, mengikuti apa yang telah tertulis di dalam Alkitab, yang disalib itu Yesus Kristus, Pak, sebagai anak, sebagai manusianya. Gitu, itu saja sih. Bapak akan bingung banget, Pak Malikil, menjawab pertanyaan mereka itu, bingung sekali, karena Alkitab telah menuliskan. Sudah didengar itu kalau mengatakan itu. Ya. Gini, host, saya ingin bertanya yang tadi, sebenarnya saya bukan melihat tentang bahwa saya menyerang Pak Malikil. Nah, kata dia di sini, Pak, secara tidak langsung kalau kita mengkalimatkan ini, bahwa akulah Bapa. Boleh mengerti nggak ini? Karena di sini Yesus kan berbicara, bercakap-cakap dengan orang banyak. Kemudian dia menerangkan di dalam uraiannya mengatakan kepada orang banyak tentang Bapa itu. Maka di dalam ayatnya yang ke-27, sebentar saya open cam ya. Pak Jordan, ayatnya yang Yesus mengatakan akulah dia, banyak Pak, merujuk Mesias juga. Itu perkataan epifaninya, Pak. Ego Emi. Ya, betul Pak. Tetapi kalau di dalam ayat ini, Pak, dia berbicara antara Bapa dengan dia, yang diutus dengan yang mengutus, Pak. Kan kita sudah baca tadi. Nah, di sini mengatakan bahwa mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Ya, nah ayat 28 mengatakan begini, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Nah, di sini ada sebuah pemahaman, ada dua penafsiran bahwa akulah dia ini merujuk kepada anak manusia, ataukah akulah dia yang merujuk kepada bahwa ia berbicara tentang Bapa itu sendiri. Nah, kalau dilihat dari ayat 24, oke, kalau di dalam ayat 28 tentang akulah dia ini, kita kan ada anak manusia atau Bapa ya. Kita biarin dulu ayat 28 ini. Tapi ayat 24 ini jelas tidak ada hubungan antara apakah dia anak manusia, apakah dia roti hidup, ataukah dia sebagai logos. Tapi alur dari konteks pembacaan ini tentang Bapa dengan dia loh. Hubungan antara yang mengutus dan yang diutus. Kemudian di dalam ayat 24 dia berkata bahwa akulah dia. Nah, kalau saya mengatakan secara tidak langsung, mohon maaf ya, tolong diperbaiki ya. Akulah, kita ganti dia ini, kalau apakah ini merujuk kepada Bapa atau kepada siapa? Nah, kalau saya baca, kalau dia ini Bapa, maka saya katakan bahwa akulah Bapa. Ayat 28 beri baca, Pak. Akulah dia merujuk kepada anak juga. Kan? Iya, tapi ya betul. Saya katakan ini ada dua. Karena dari segi apa ya? Dari segi kontekstual ayat 27 juga
tidak bisa dihilangkan karena penjelasan dari Yohanes Jordan. ini bahwa ya. Kata kalau di teks Yunani ego emi itu kata ego emi akulah itu pronoun orang pertama singular nominatif, sedangkan emi itu kata kerja orang pertama jamak aorist indikatif. Artinya kata kerja orang pertama jamak mengungkapkan atau menceritakan sesuatu sebagai kegiatan atau situasi yang biasa yang terjadi pada suatu ketika. Coba dicek Yunaninya. Kata emi itu kata kerja. Jadi ketika Yesus mengatakan ego emi, akulah dia, itu tidak bisa diartikan akulah Allah. Tetapi akulah dia dalam konteks ini memiliki arti Yesus dengan cara berseru mengungkapkan atau menceritakan tentang siapa dirinya dan karyanya yang sudah ia nyatakan sebelumnya. Maka nanti seperti ayat yang tadi dibaca, kita bisa lihat Yohanes 8 ayat 12, Yohanes 1:4 itu dikatakan akulah terang dunia yang diutus oleh Allah. Kemudian ayat 16, ayat Yohanes 8 ayat 16. Akulah hakim yang benar, akulah yang akan menghakimi manusia dan aku menghakimi bersama Bapa, Allah yang mengutus aku. Kemudian Yohanes 8:21, aku bukan dari dunia, aku berasal dari Bapakku dan aku akan kembali kepada Bapa. Kemudian ayat 28:29, segala pekerjaanku dan perbuatanku adalah kehendak Allah, berasal dari Allah sendiri. Jadi, sebab jika kamu percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Artinya, orang banyak yang tidak percaya bahwa Yesus terang dunia, Yesus hakim yang adil, Yesus berasal dari Allah Bapa, maka orang itu pasti binasa dan sudah mati dalam dosa. Itu pernyataan yang sangat tegas dari ayat itu. Coba dilihat, emi itu bentuknya di situ kata kerja. Sintaksnya. Yang ini kan? Ya, Ego emi. Iya, Aku. emi itu bentuk kata kerja. Bahasa Inggrisnya I am. Yang kanan. Lihat, Brad. Kata kanan. Kananmu lagi, kananmu. Iya, kata kerja. Itu kan ada itu. Yang kanan. Kanan, Pak, Geser ke kanan. Kanan, yang biru. Kanan lagi. Ah, itu tuh. Kata kerja orang pertama jamak aorist indikatif. Jadi itu V itu kata kerja verb. Ya. Kata kerja orang pertama aorist indikatif. Jadi itu kata kerja. Kalau yang di atas itu pronoun, kata ganti. Wih, ini kelas tinggi, ini kelas tinggi ya guys ya. V, P, Victor, P, Papa, I, Indonesia, A, ayam, 1S itu namanya kata kerja orang pertama jamak aorist indikatif. Jadi emi di situ itu kata kerja. Itu kan sama dengan Yotfafe, aku adalah aku. Makanya ketika di dalam perjanjian lama kan itu memakai kata anihu. Ibraninya anihu. Jadi ketika Musa bertanya siapakah namamu, anihu itu aku adalah aku, itu artinya aku ya apa yang aku nyatakan. Jadi aku yang berbuat, yang laut bisa kalian jalani, bisa kalian ini, bisa kalian, aku itulah aku. Jadi makanya YHWH itu bukan nama seperti nama kita di KTP. Itu nama keagungan. Jadi ketika Tuhan mengatakan aku adalah aku, artinya Allah itu menyatakan aku siapa? Ya lihatlah apa yang kulakukan kepadamu, itulah aku. Bahkan lebih dari itu. Nah, itu maksudnya. Makanya kadang kalau kita nanti lari kepada kata nama Yahweh itu nama pribadi dalam pengertian seperti nama manusia di KTP, repot. Bukan itu maksudnya. Oke, udah ditangkap Pak Jordan. Tapi nggak usah lari ke sana kita. Tunggu Pak. Ini di dalam Yohanes 17 ayat 6 ini ya. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang. Ini doa Yesus ya. Doa Yesus kepada Bapa. Nah, di sini dia mengatakan begini. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang. Nah, sekarang nama Bapa ada nggak? Jangan dulu lari ke situ, fokus aja ke yang tadi. Nanti kita bicara nama itu. Nama di situ nggak pernah bicara nama seperti kita di KTP. Emang Allah buat apa pakai nama? Ada rupanya tandingan dia, orang dia sendiri kok ngapa dinamai? Kita punya nama karena banyaknya manusia.
Jadi masalah Gini Pak Erben, ini kan iya, masalah mengenai di situ dia dulu. ini baru. Fokus aja dulu kayak topik pembicaraan yang pertama tadi. Karena kan ego Iya, individu tapi dulu kan yang mau kita ini naik. ada sangkut pautnya dengan Bapak, apakah Bapak itu adalah Yesus, Yesus itu adalah Bapak, atau memang kalau kita lihat sih apa namanya ya, dari segi fungsi memang Bapak tidaklah memiliki fungsi sebagai anak. Karena di dalam ayat ini juga mengatakan bahwa ayat 4 ya, aku telah mempermuliakan engkau di bumi ini dengan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku. Dengan kata lain, pengutusan si pengutus ini yaitu Bapa, dia ini adalah perencana. Nah, yang diutus ini adalah mengeksekusi setiap program yang direncanakan oleh Bapa. Makanya Yesus katakan telah menyelesaikan, mengeksekusi setiap apa yang dia perintahkan. Itu dari segi fungsi. Apakah seperti itukah yang di dalam Trinitas itu? Ataukah mungkin ini belum sempat dibahas ya, bagaimana tentang fungsi daripada Trinitas ini, perannya seperti apa, Bapa dan Anak itu? Trinitas itu tidak Atau berbicara gimana fungsi ini? Allah, bro. Trinitas itu berbicara Iya, tapi bagaimana Allah, bukan berbicara apa fungsinya. iya Nah, jadi bagaimana iya, Allah tapi itu? tidak dapat tidak dapat dipungkiri Pak, bahwa Bapak ini memiliki pengutusan karena dia memiliki sebuah program rencana penyelamatan. Iya, yang diutus siapa? Boleh. Yesus Saya yang tanggapi akan aja, Pak. melakukan rencana itu, Pak. Iya, yang Boleh, diutus Pak siapa Jordan, itu dulu saya kan? tanggapi. Yang diutus Pak firman Jordan, kan? Menjadi manusia. Ya, oke. Saya tanggapi Manusia ya. Yesus Oke, itulah Bapak. menyatakan siapa Bapa itu kepada kita. Oke. Saya tanggapi aja ya, kawan-kawan. Ya, silakan Boleh, Pak bro. Melikil. Pindahkan layarnya. Pindahkan layarnya, bro. Jadi Ibu Uti mengatakan tadi bahwa yang datang itu malak. Ini originalnya ya. Jadi lu bukan duta, bukan malaikat. Lu bukan duta, bukan malaikat. Ya, oke. Kenapa demikian? Itu pentingnya baca Alkitab, bukan petunjuk yang lain di luar Alkitab. Ini ya, nubuatannya. Yesaya 8 ayat 13 dan 14. Ya. Tetapi Yod-Heh-Vav-He ya adalah Bapa semesta alam, dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Kepadanyalah harus kamu takut, dan terhadap dialah harus kamu gentar. Ia, Yod-Heh-Vav-He yang adalah Bapa, akan menjadi Lemikdas, ya, tetapi juga menjadi batu sentuhan dan batu sandungan bagi kedua kaum Israel itu, serta menjadi jerat dan perangkap bagi penduduk Yerusalem. Jadi Yod-Heh-Vav-He ketika tampil dalam Lemikdas, dalam bait dalam tubuhnya, bukan hanya menjadi batu sandungan buat Israel, ternyata juga menjadi batu sandungan buat kekristenan yang menolak dia. Tuhan Yesus mengkonfirmasi bahwa dia itu adalah Lemikdas, ya, Jadi yang menjadi Lemikdas itu, yang menjadi bait itu bukan sosok yang lain, tetapi roh itu ya. Oke. Jawab Kristus kepada mereka, rombak Lemikdas ini, bait Allah ini, dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Elohim ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudnya dengan Lemikdas ialah tubuhnya sendiri. Ingat, tubuh itu adalah Tuhan. Yesus itu tubuhnya adalah tubuh Tuhan kita. Ya, yang mati itu Tuhan. Oke, di mana ayatnya? Ibu Uti kayaknya ragu dengan iman.
Di dalam 1 Korintus ya, 1 Korintus ya, mana ya tadi? 1 Korintus 11. Satu ini juga buat kawan-kawan Kristen yang menolak Tuhan mati ya. 1 Korintus 11 ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Tuhan itu hanya satu, sampai ia datang. Tuhan itu adalah Bapa kita, ya. Kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Jadi tubuh itu yang namanya Yesus punya gelar. Gelarnya Tuhan, gelarnya Allah, gelarnya Bapa, gelarnya nggak pensiun. Apakah Yesus memenuhi kriteria dalam gelar Bapa? Iya. Dia memberikan hidup, dia sumber hidup. Kan Bapa itu kan artinya sumber. Marilah kepadaku hai kamu yang lemah letih lesu, aku akan memberikan kelegaan. Tuhan Yesus itu sumber kelegaan, sumber hidup. Jika kamu haus minum air daripada Yesus, maka you tidak akan haus sampai selama-lamanya. Air kehidupan. Tuhan Yesus juga sumber, akulah terang. Tuhan Yesus itu sumber terang. Nah, bagaimana kawan-kawan bisa menolak Tuhan Yesus itu adalah Bapa? Jangan dipahami Bapa itu keberadaan, Bapa itu gelar bagi sang keberadaan. Nah, sang keberadaan itu awalnya dia roh, lalu datang dalam wujud untuk merealisasikan apa? Janjinya, janji penyelamatan. Karena sang keberadaan itulah yang menciptakan segala sesuatu. Masa saya harus ngulang? Sang keberadaan itu adalah roh, ketika menciptakan gelarnya Elohim. Ketika dia menguasai apa yang diciptakan gelarnya Adonai. Masa harus saya mengulang-ulang? Agak baik kawan-kawan. Jadi yang menjadi keberadaan sentral kita adalah roh itu. Nah, tadi Bro Justin juga mengatakan, apakah roh itu punya wujud seperti manusia? Sini ya, itu penting baca Alkitab. Di dalam 1 Yehezkiel 1, jadi Tuhan itu menyatakan wujud kemuliaannya seperti apa, gambar kemuliaannya seperti apa. Yehezkiel 1 ayat 26 ya sampai 28. Di atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka ada menyerupai tahta yang kelihatan seperti permata surit, dan di atas menyerupai tahta itu ada yang kelihatan seperti rupa. Ada yang kelihatan seperti rupa manusia. Dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke atas, aku lihat seperti suasa mengkilat. Dan seperti api yang ditudungi sekelilingnya, dan dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah aku lihat seperti api yang dikelilingi sinar. Seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan, demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Hashem. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Bapa. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Elohim. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Adonai, yang namanya adalah Hashem. Tadi kawan-kawan berkata, Tuhan tidak butuh nama. Lah, bukan kita yang memberi nama, dia yang mengatakan namanya. Ini ya. Nih. Jadi janganlah kita mendurhakai firman Tuhan, kawan-kawan ya. Dosa. Yesaya 42 ayat 8, bahkan namanya Yod-Heh-Vah-Veh itu nama untuk selama-lamanya. Aku ini Yod-Heh-Vah-Veh, Shemi, itulah namaku. Aku ini Yod-Heh-Vah-Veh, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Jadi jangan coba-coba memblender Tuhan, mengatakan bahwa Yod-Heh-Vah-Veh adalah Bapa itu bukan Yesus. Di sini aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, ya, atau kemasyuranku kepada patung. Tuhan itu ya dan amin perkataannya. Jangan disalahi kawan-kawan. Jangan digiring, jangan dibuat Tuhan itu seolah-olah lemah, ya, tidak bisa melakukan atau merealisasikan apa yang dia janjikan. Ingat, Yod-Heh-Vah-Veh yang adalah roh itu.
Ya, keluar room dulu Bu, keluar room dulu, nanti masuk saya naikkan. Oke, lanjut Malikil. Lanjut ya. Jadi Yud-Heh-Vav-He itu yang adalah Bapa itu adalah namanya. Nah, di dalam Keluaran itu nama sampai selama-lamanya. Jadi saya sedih loh kalau melihat kawan-kawan kita Kristen. Jadi kawan-kawan kita Kristen ini sama dengan orang Yahudi yang menolak Hasem menjadi raja ya. Coba kita baca ayatnya dulu ya, sebentar. Jadi ada orang yang menolak Hasem itu sebagai raja, itu sama dengan Israel. Masa kita harus seperti orang Israel sih? Menolak Tuhan menjadi raja kita, menolak Yud-Heh-Vav-He sebagai raja kita. Oke. 1 Samuel 8 ayat 7. Nah, nih Yud-Heh-Vav-He yang adalah Bapa berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Jadi kawan-kawan kekristenan di sini yang menolak Yud-Heh-Vav-He menjadi raja juga menolaknya. Jadi bukan hanya menolak Sang Juru Selamat, ya, menolak juga Yud-Heh-Vav-He yang adalah Bapa itu sebagai raja. Ingat, yang menciptakan kita itu adalah Bapa loh. Ya. Di sini ayatnya Keluaran 32 ayat 6. Oke. Jangan kawan memblender, oh Bapak itu menciptakan lewat firman. Ya, menyatakan seolah-olah Bapak itu tidak mampu bertindak tanpa firman. Ya kan lucu. Ya. Oke. Keluaran. Bentar ya. Lanjut dulu bentar, Bro. Oke, sudah. Ada yang mau menanggapi? Ya, saya. Bentar dulu Bu, bentar dulu Bu ya. Ya, silakan Justin. Ya, saya sebentar aja Pak, sebentar aja. Yang tadi kan dia nyebut saya itu, yang dia. Jadi saya rasa semuanya- seperti ini ya. Ketika semuanya kita disuruh. berbicara diberikan mic, kita atur aja waktu sendiri. Kalau udah merasa lama-lama gitu ya, teman-teman kita udah kita rasakan jenuh gitu, teman-teman kita Iya, ya bentar aja, sudahi Pak. ya. Ya Pak Justin, bentar Ya. aja, nggak ada menit ya. Yang tadi kan di Yesaya 63 ya, bukan seorang duta. Bapak tadi pakai malak gitu ya. Tetapi kan bukan ini, tetapi kan Bapak nggak lanjutin ayatnya. Ayatnya, but the angel of his presence save them, itu artinya. Tetapi yang menyelamatkan itu adalah malaikat Tuhan yang menyelamatkan mereka. Itu komplitnya Pak. Bapak udah mulai main-main bohong-bohong juga nih. Ya, terus lalu lari tadi satu lagi ya. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada siapapun. Ya betul, iya benar. Tetapi kan kamu ingat Pak, di dalam peristiwa pembaptisan Yohanes membaptis Yesus Kristus, ya Roh Kudus turun ya di atas kepalanya Yesus, ya kan. Lalu ada suara lagi dari langit yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi dia berkenan memberikan kemuliaannya kepada Yesus Kristus. Dan itu terjadi untuk memberitahu, bahkan untuk memberitahu Yohanes Pembaptis. Sebelumnya kan Yohanes Pembaptis belum terlalu tahu siapa itu Yesus, tetapi kan Roh Kudus sudah bilang kepada dia. Kamu baca di dalam ayatnya yang ketiga, Roh Kudus sudah bilang kepada Yohanes, ya nanti kalau kamu membaptis ya ada burung seperti burung hinggap di dalamnya, itulah dia anak Allah. Ya, Elohim telah memberitahu kepada Yohanes Pembaptis bahwa dia itu anak Allah, Pak. Statusnya adalah anak Allah, Pak, ya. Nah, di dalam peristiwa pembaptisan itu kan Yesus mengatakan bahwa Roh Kudus itu diam, Allah itu diam, Roh Allah diam di dalam diri Yesus Kristus. Lalu Bapak lihat lagi ada suara dari langit, yaitu Elohim Bapa mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Lalu di atas kepala Yesus itu ada burung merpati, Pak. Nah, inilah perwujudan dari tiga itu, yang pribadi tiga itu betul-betul tiga pribadi, Pak. Ya, di dalam diri Yesus Kristus sebagai manusia, lalu ada burung ya seperti burung merpati, lalu Elohim Bapa bersuara mengesahkan bahwa Yesus itu adalah anaknya, Pak, ya, dan dia memberikan kemuliaannya kepada anaknya. Saran saya bilang ikuti aja, Pak, jangan dilawan perkataan dari para rasul, karena mereka itu adalah saksi. Bapak jangan menafsirkan sendiri, ikutin aja, nanti Bapak ketemu kok betul-betul seperti itulah ya.
Ya, para rasul itu menggambarkan ya di dalam 1 Yohanes 5 ayat 7 kan jelas dia mengatakan 3 kesaksian di sorga, ya, Bapa, Firman dan Roh Kudus gitu kan. Lalu yang di bawah ya seperti kita, ya, kita ini ada roh, ada daging. Daging bukannya roh, roh bukannya daging, tetapi daging itu satu dengan roh. Roh tidak bisa jadi manusia kalau tanpa daging, daging tidak bisa hidup tanpa roh. Itu saja Pak, udah dikasih tahu contohnya, bahkan Oke, contohnya. saya lanjutkan tadi ya sebentar. Ya. Boleh ya, saya lanjutkan tadi. Keputus. Oke. Jadi sedikit saya tanggapi tentang 3 yang memberikan kesaksian, Bapa, Anak, dan Roh. Ya, Bapa itu adalah penyataan Sang Roh, Anak itu penyataan Sang Roh, Roh Kudus itu penyataan Sang Roh, ya kan? Nah, ketiga itu Bapa dipahami ada dalam Perjanjian Lama. Ya, jadi yang menjadi kesaksian Bapa di dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru Anak ketika Anak tampil dalam dunia. Lalu di saat sekarang setelah Yesus terangkat adalah Roh Kudus. Itu. Jadi yang satu itu yang bersaksi. Makanya di dalam Yohanes 5 ayat 22 dikatakan di sana Bapa tidak lagi menghakimi melainkan memberikan penghakiman kepada Anak. Mengapa demikian? Karena Anak itu adalah Bapa itu yang menyatakan diri, Roh itu yang menyatakan diri. Nah, tadi contoh ya seperti di dalam Yohanes 12 ya. Ini saya punya ayatnya loh. Ya, ayat 45. Nah, dan barang siapa, ini Tuhan Yesus berkata loh, dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Nah, kawan-kawan di sini kan gencar tuh menolak Yesus itu adalah Bapa. Ya kan? Ada nggak secara tekstual Tuhan Yesus berkata aku bukan Bapa? Kalau di dalam nubuatannya Alkitab baik penggenapan maupun nubuatan bahwa Mesias itu adalah Sang Bapa, adalah Sang Yehova itu sendiri. Ingat loh, ketika ya Bapa itu ya datang menyembuhkan Israel, namanya Yehova Rafa. Ketika Bapa itu mengembalakan Israel, namanya Yehova Roi. Ketika Bapa itu menjadi penebus juru selamat menyelamat dari orang Israel dari Mesir, namanya Yehova Mosia. Ya, ketika Bapa itu yang menyediakan, namanya Yehova Jireh. Ketika Bapa itu datang menyelamatkan manusia dari lumpur dosa, namanya Yehova Keselamatan atau Yehosua. Jadi apa sih yang kalian sangka? Nah, dia disebut anak karena dia lahir dari seorang perempuan sesuai dengan nubuatan bahwa akan lahir dari seorang keturunan perempuan. Nah, karena penghakiman itu Tuhan tidak mungkin gini ya. Kawan-kawan harus paham, Tuhan itu punya wibawa. Tuhan itu tidak dualisme, harus paham itu. Nah, kalau kawan-kawan menarasikan Bapak Tuhan, lalu Yesus itu Tuhan, berapa? Sudah ada 2 Tuhan, lalu kawan-kawan akan menyangkali, wah enggak begitu. Nah, itu kan logikanya gini ya, seperti Erben tadi kan mengkomentari 1 Korintus ya, di dalam 2 Korintus ini bahwa ini kutipan dari Perjanjian Lama. Di sini firman Tuhan, Yesus kan itu Tuhan satu-satunya. Apa ada Tuhan yang lain? Ini kayaknya habis putih tadi saya dulu ya. Bentar bro, saya putus tadi. Sebentar, saya lanjutkan Nggak, ini. framingnya kok ini. jangan framing lah bro. Nggak ada yang. Ya ini ngawur banget Pak. Mungkin ngawur. Sebentar. Bosan saya dengarnya Bro. Pak Malik, saya pamit lah. Nggak mau Sebentar. bebal. Iya, ya saya pamit Coba. ya. Terima kasih Bapak Ibu. Sebentar. Jadi Bro Malik Ya, ini teman-teman sebenarnya yang di YouTube saya pamit ya. Udah bebal ini, bebal males udah. Oke ya. Ya. Saya coba dulu dikasih yang besar itu. Di sini ada Bro Malik. Saya belum selesai bro. Sebentar. Boleh nggak? sebentar. Ya emang Soalnya, giliran Bro, kami harusnya. Sebentar. Saya belum selesai kan, Anda bertiga saya tanggapi bro dari tadi. Sebentar. Lihat, Bro, belum kamu ada selesai, one Bro. satu lagi Ini. Jordan. Waduh. Sebentar. Bro, Loh, kok ketawa? Sebentar, Bro tidak Santai menanggapi aja, yang kita kawan. sampaikan sebenarnya. Karena setiap kita jawab Bro itu tidak pernah membahas ayat itu kembali, tapi lari ke ayat lain. Justru kita yang kejar-kejar Bro di sini. Bukan, saya mau membantah kamu. Bukan. Semua di dalam ayat-ayat Bro itu kan, Aduh. bentar dulu Bro. Ayat-ayat yang Bro tunjukkan, kita kejar terus dan kita buktikan Bro salah di situ. Tapi Bro tidak memberikan respon balik atas apa yang kita buktikan. Itu yang jadi repot.
Jadi ayat-ayat yang bro sampaikan itu tadi sudah banyak banget. Jadi kita mengejar dirimu, bukan dirimu Iya. Seharusnya bro Ada betul oke sip. Hormat, saya dengar saja. Iya, jadi seharusnya bro itu memberikan bantahan dari teks yang bro sampaikan itu ketika kita memberikan penjelasan. Saya mau bantah bro, kamu tenang dulu. Bukan, ya. bro bukan membantah dengan parah. Bro membantah bukan dengan penggalian dari teks yang sudah kita bantah, tapi bro ketemu membawa ayat-ayat yang lain. Itu, jadi kita di sini mengejar narasi bro yang banyak lari-lari. Coba 1 Korintus 11 tadi ayat 26 itu. Coba tunjukkan di situ. Oke. Nah, itu kan kita satu-satu. Udah, gantian bro. Sebentar Saya dulu, bantah. sebentar Kan dulu. saya tadi bantah dari Ibu Uti, lalu Justin, lalu kamu sekarang yang saya ingin bantah. Coba Loh, kok 1 gitu sih? Korintus itu coba lihat ya. Dan aku akan menjadi bapamu. Perhatikan 2 situ. Korintus. Iya, 2 Korintus itu kan dikutip dari PL. Iya, kan ini Itu firman menunjuk Tuhan. kepada siapa itu? Oke, Ini firman Tuhan siapa? di situ. Coba Iya, kalau Tuhan di di PL sini kata siapa? Tuhan di situ menunjuk siapa itu? Iya, ini Adonai, bukan Nah, Yotifakel. iya Adonai. Yesus itu Adonai. Ya, Yesus kan Adonai. Oh, Lalu? di sini kesalahannya. Yesus Oh, tidak- Yesus bukan Adonai, begitu? Bukan. Yesus bukan Tuhan. Tuhan untuk Yesus itu gelar Kyrios. Yesus, Loh, saya tanya, Yesus bagimu Tuhan atau bukan? Coba jawab. Itu menunjuk kepada Bapa di surga, Yahweh. Saya Di dalam tanya, ayat. Yesus bagimu Tuhan atau bukan? Loh, Kenapa kamu jangan ketakutan? sih kata Tuhan Tegas di sini. saja, bro. Coba bandingkan dengan PL. Coba lihat di PL itu kata Tuhan itu pakai Saya apa? tanya, bro, Yesus bagimu Tuhan atau bukan? Tuhan, dengarkan, Tuhan itu di dalam perjanjian baru Astaga. itu gelar. Kenapa kamu ketakutan, bro? Bukan. Kata Tuhan untuk Yang saya perjanjian tanya, baru itu bukan yang kamu saya salah. tanya, Kamu bro, salah. Yesus bagimu. Oke, Gini, saya tanya. akan tunjukkan saya tanya samamu. Ya. Bentar. Shh, Oke. Bentar. Saya tanya, kamu Sebentar, jawab sebentar dulu, jelas saja. sebentar. Kamu boleh bertanya kepada saya Aduh. apapun, saya jawab tegas. Bagimu Bukan. Yesus Tuhan atau bukan? Di Oh, bukan. sini Oh, bukan konteksnya Tuhan. ini Oh. apa? Konteks ayat itu apa? Konteksnya itu PL. Lah ini kan firman Tuhan. Loh, PL itu kata Tuhan di situ menunjuk siapa itu? Lah, Yesus kan Tuhan kan? Kata Tuhan di situ konteks PL menunjuk Yahweh. Oh, jadi bukan Yesus, begitu? Bukan Yesus itu. Oh, berarti kamu mengimani berapa Tuhan? Loh, Tuhan itu gelar, jabatan. Lah iya, kamu mengimani berapa Tuhan? Loh, Tuhan itu gelar Loh. jabatan. Bisa kepada Tuhan Iya, Allah, kamu bisa kepada mengimani Tuhan berapa Yesus. Tuhan? Waduh, Kamu parah ketakutan? kamu. Kamu itu percaya parah. ada berapa Coba. Tuhan? Bentar. Kamu percaya ada udah berapa lari. Tuhan? Bentar dulu. Bentar Saya ya. tanya, Jadi, bentar menurut dulu. kamu ada berapa Tuhan? Ken, aku dikasih yang besar, aku mau tunjukkan. Iya, saya tanya, menurut kamu ada berapa Tuhan? Aku mau tunjukkan 1 Loh, kok Korintus jangan 8. ketakutan begitu, bro? Loh, Menurut kamu Kata ada Tuhan berapa di Tuhan? sini. Kalau ini bukan Yesus. Ah. Sebentar. Maksudnya Pak Erben ini Pak Malikil mengerti atau tidak? dia nggak Atau- ngerti Iya, saya yang paham. maksud. Paham ya? Oke, Yaudah. kata Paham, Tuhan di sini. makanya saya tanya. Aduh. Makanya saya tanya, Lai Erben percaya ini percaya ada Percaya berapa Yesus Tuhan? itu Tuhan apa enggak Pak Erben? Itu aja. Iya. Sebentar, konteks ayat ini tidak berbicara tentang Yesus, tapi konteks ayat ini berbicara tentang Yahweh karena itu dikutip dari PL. Jadi kata jadi Tuhan di situ coba. jadi Tuhan Yahweh, ada Tuhan Yesus Kristus begitu. Betul. Oh, ada 2 Tuhan begitu. Oke, karena Tuhan itu gelar. Saya bisa buktikan samamu. Iya, ada 2 Kata Tuhan, kan? Allah. Pak Erben, sebentar, Pak Erben, Pak Bom. Supaya kau mengerti kata Tuhan, coba Pak Erben buka di Yeremia 31 di Perjanjian Lama, Yeremia 31 ayat yang ke-32, lah Erben. Coba kasih baca, supaya dia mengerti ada kata Tuhan. Yeremia 31 ayat yang ke-32, supaya dia mengerti yang keluarkan mereka dari Israel tuh dari Mesir siapa? Di situ kan Yahweh yang keluarkan, tapi Yahweh menyebut dirinya apa? Tuhan mereka yang kasih keluar. Coba ya Erben baca. saya Yeremia 31 ayat 31 sampai 32 biar dia paham. Oke. Yeremia 31. Ini ya, saya tunjukkan. Tunjuk mata biar mata besar buka dia mengerti Tuhan itu Sesungguhnya siapa. akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda.
bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Nah, dia Tuhan, dia Allah Elohim Yotevave. Dia mengatakan dirinya Tuhan. Kata Tuhan itu bukan kalian Tuhan kayak Tuhan mandor, bukan. Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah Yahweh sendiri. Begitu Bang Erben. Silakan Erben, lanjut Bang Erben. Oke, saya mau buktikan Bro Malikil tadi itu dia ini kan surat Paulus tadi ya. Dia di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 6 dia membedakan tentang Tuhan dan Allah. Bagi kita hanya satu Allah saja yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan untuk itu. Dan satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan karena dia kita hidup. Jadi sebenarnya kata Tuhan dengan Allah dibedakan. Saya bisa buktikan lagi perbedaan yang sangat mencolok. Soalnya tadi narasinya itu sudah kemana-mana. Saya lihat buktikan di sini ya, ayat 36 kita lihat. Di sini. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti, perhatikan, bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Kalau Tuhan dengan Allah sama artinya di sini, sudah kacau semua. Tapi Bro Malikil tidak konsisten di sini. Ini yang tidak dipahami. Baru 1 Korintus dikatakan tadi kan 11 ayat 26, darah Tuhan. Tuhan di situ menunjuk kepada Yesus. Makanya di dalam perjanjian baru akan bisa kita temukan kata Tuhan Allah dengan Tuhan Yesus. Tuhan Allah dengan Tuhan Yesus itu beda artinya. Kalau kalian tidak bisa memahami bahwa kata Tuhan Allah dengan Tuhan Yesus itu, udah repot kita diskusi ini. Itu masalahnya. Tanggapi. Oke, saya tanggapi Bro. Oke. Jadi Bisa kalian kurang layar? apa? Bukan. Kalian sudah apa? Nah. Kalian tidak bisa membantah. Udah nggak apa-apa, aman. Itu. Jadi saya nggak ngerti caranya bagaimana lagi kita untuk diskusi. Kalau tentang Samuel itu berbicara tentang teokrasi, bahwa bangsa Israel menolak bahwa Allah berbicara langsung kepada mereka melalui para nabinya. Jadi tidak pernah di dalam ajaran Israel bahwa Allah menjadi raja yang duduk di tahta, bukan seperti itu. Layarwen, yang dia bertanyakan tentang apa sih? Dia tanya tentang apa sih? Bentar Pak Bom bentar gini. Kayak waktu Tentang saya Trinitas. sebentar Pak Bom. Dia mengatakan, jadi Bro Malikil ini dengan kawan-kawan mengatakan bahwa Yesuslah Bapa itu sendiri, Bro. Jadi tolong kasih Allah Bapa itu. Minta maaf, saya kira ada 2 Korintus 11 coba, 2 Korintus 11 ayat 31 coba. Oh ya, sebentar gini ya. Yang kita harus sepakati Tuhan itu kan ada satu saja Tuhan, ya. Satu Tuhan saja, ya. Mata di papan tulis. Satu Tuhan saja. Lalu di sini, aduh, ini siapa sih? Ya sebentar Pak Bom, kita berikan waktu kepada Pak Malikil nanti kalau mau apa? Satu Tuhan, satu Allah. Iya, satu Tuhan. Oke. Ayat di atas jangan dilupakan. Iya, kita bahas dulu. Aduh, bentar dulu, Bro. Oke, satu Tuhan, satu Allah. Satu Tuhan, yaitu Yesus. Yesus itu satu Allah siapa? Satu Allah. Bentar dulu deh. Bukan. Satu Allah, satu Tuhan. Apakah Tuhan dan Allah artinya sama? Diatur dulu, Bro. Oke, bentar ya. Satu Tuhan saja. Satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Tuhan itu hanya satu, Yesus Kristus. Oke, saya bawa ke sini. Firman Tuhan. Aduh, ayatnya di atas parah ini orang. Aduh, itu memperkosa ayat Alkitab, Bro. Kamu sudah lompat dari sana kemarin itu memperkosa. Coba mungkin ya udah dibacakan aja biar jangan dituduh memperkosa ayat. Memperkosa itu. Oke. Namun bagi kita, udah dibacakan dulu deh. Ya, silakan Pak Malikil. Iya, jangan dipotong lah. Saya mendengarkan. Ya, bacakan Pak Malikil. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Jadi Allah itu hanya satu saja, yaitu Bapa. Daripadanya berasal segala sesuatu yang... itu? Aduh, sebentar dulu. Ini siapa sih? Mungkin di mute dulu biar ini ya kondusif ya guys ya.
Iya, saya paling nggak suka diskusi kayak preman. Iya, ulangi Iya. Pak Malikil. Maafkan Rom ini ya. Gini ya kawan-kawan ya, nah, diskusi kayak preman itu Anda dikerjai oleh setan, iblis. Ya udah. Langsung Oke, aja Pak Malikil. paham ya? Oke. Dan untuk kita hidup dan satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus. Kita bahas bertahap ya. Tuhan itu katanya di sini satu saja yaitu Yesus Kristus. Oke, satu Allah, satu Sebentar Tuhan. dulu. Bukan yang saya tanya, yang saya tanya, Parah. satu Allah dengan satu Tuhan di situ apakah artinya sama? Pak Erben. Bentar Ya, dulu. bentar, 5 detik saja, 5 detik saya bicara, 5 detik. Pak Erben, tolong, ini kan ya, diambil dalam 1 Korintus 8 ya? Iya, satu. Nama ayat 8 ya? Ayat ini, namun 6. 8 ayat 6 ya? Oke, saya jawab ya. Bentar kau dulu, saya belum Paulus, selesai. Erben, Belum selesai Pak Enggak, Malikil, saya titip Pak. ayat aja. Oh, parah. Ya, udah, sebentar, Pak, titip ayat salah. aja. Biar Malikil dulu. Iya, biar Erben nanti kasih 2 saya Korintus orangnya- 11 ayat 31 ya. Saya orangnya tegas ya guys ya dalam membuka room. Saya tidak mau room saya dibilang room pengecut dan Ya, room room yang tidak preman. bertanggung jawab, room preman saya betul. tidak mau. Mungkin Pak Erben dan Pak ini aja yang di atas. Silakan. Iya, gitu lah. Saya hanya mau umat-umat atau jemaat-jemaat teredukasi, bukan preman. Oke, betul itu bro. Saya sepakat. Biar ada manfaatnya. Jadi di sini ayat ini satu Tuhan saja, yaitu Oke, Yesus yang Kristus. saya tanya, satu Aduh, Tuhan dengan parah satu Allah di sekali. situ artinya sama apa enggak? Itu dulu. Sama bro. Oh, satu Allah, jadi Tuhan. Kamu dengan mau Allah ayatnya? sama. Kamu mau tak Oke. ajarin? Sini tak ajarin. Bentar. Udah tak ajarin. Gini, udah jangan dipotong. Tak ajarin kamu ya. Ini. Oke, kamu buka Roma 12 ayat 10. Ya. Sorry, Roma 10 ayat 12. Roma 10 ayat 12. Nih. Tunggu dulu, Pak Malikil. Ini tunggu Ya. dulu. Ada chat tappingan Pak Bom Bom. Ken, saya kasih hancur kau di channel saya Oneness. Wah. Maksudnya gimana nih? Nggak Pak, masalah. saya malah Ya. Tritunggal loh. Tapi Oke. di sini tamu saya harus hormati Pak. Dari tadi dari Tritunggal ngomong Malikil diam loh. Dia orangnya sabar. Ketika dia berbicara kalian potong-potong. Pak Bom Bom kalau memberitakan Injil gaya preman, Pak. Bukan. Udah berhenti ya. Kamu gini dulu. Bentar dulu lah. Etimologi kata Allah dengan kata Tuhan di sini sama apa enggak? Beda enggak? Ini dulu. makanya tak ajarin kamu ini Oke, baca sebentar. Roma 10 Oke ayat Pak 12. Malikil sebegini aja Pak Malikil. Enggak, Mungkin saya saya akan bicara tentukan etimologi. waktunya malam ini Pak Erben sama Pak Malikil jam 8 ya. Ini Saya nanti bacakan dulu ayat ini, Ken. khusus berdua Saya nanti baca- ya. Ya saya bacakan ayat Saya itu dulu tanya ya. Bentar etimologi, Erben. bentar. Teks Jangan dulu etimologi, Yunani, Erben. kata Allah Astaga. dengan kata Tuhan sama apa enggak? Padahal tadi kalian enak loh diskusinya. Iya. Bukan, Erben, ini dia iya. menyimpang jauh, Bro. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Jadi Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, dan Tuhan itu hanya satu-satunya, Yesus Kristus. Ini makanya kamu dengar saya ajarin. Kamu salah itu, salah. Dengarkan Oke, ya. Bentar. Salahnya di mana? Tuhan itu berbicara ke penguasaan. Makanya nanti kamu akan temukan dalam perjanjian baru Tuhan Allah dengan Tuhan Yesus. Akan kau temukan itu Tuhan Allah dengan Tuhan Yesus. Banyak sekali. Jadi Tuhan Allah dengan Tuhan Yesus itu maknanya beda. Karena kata Tuhan di situ berbicara ke penguasaan. Kyrios, bahasa Inggrisnya Lord. Kalau kamu lihat itu ke dalam bahasa Inggris, kamu pasti akan bingung. Kenapa? Karena kata God dengan kata Lord itu bisa dibedakan. Sama seperti kata Kyrios dengan kata Theos itu bisa dibedakan. Jadi kalian nggak ngerti hal itu. Itu 1 Timotius 2 ayat 5 itu. Satu pengantara antara kita dengan Allah. Yaitu manusia Yesus Kristus. Jadi kalian nggak ngerti esensi kata Tuhan dengan kata Allah. Sehingga kalian tarik-tarik kemana-mana. Baru tadi di dalam 1 Korintus 11 ayat 26 Tuhan mati. Artinya Bapa di surga mati. Waduh, itu parah itu. Itu parahnya di situ. Oke, saya pikir terima kasih Bro Ken. Orang ini udah bebal saya turunnya, thank you. Jadi buat orang yang tidak bisa mengerti
Bahkan ayat Alkitab itu disangkal. Monitor host. Host, monitor. Host. Host monitor host. Nah, gini ya, buat penganut-penganut yang menolak Sang Pencipta sebagai juru selamat. Nih. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Iya, boleh. Saya mau debat dengan Pak Bom itu. Sampai di mana sih gaya premannya itu? Kisah Para Rasul 14 ayat 27. Jadi kawan-kawan di sini jangan memblender Tuhan, terlalu kurang ajar kalian ini. Masa Tuhan di blender? Kisah Para Rasul 24 ayat 17. 17 ayat 24 ya, sorry. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Kalian baca Alkitab atau baca novel sih? Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Betul kata Hosea, umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Kata Yeremia, sungguh bodoh umatku, mereka tidak mengenal aku. Bodoh. Tuhan Yesus berkata di dalam nubuatannya, Yesaya 52 ayat 6. Yesaya 52 ayat 6. Jadi kalian ini jangan jadi abu-abu. Percaya tuh Yesus itu Tuhan satu-satunya. Lalu ketika ada narasi Tuhan Bapa, aduh. Makanya kawan-kawan yang mau jadi Kristen itu Kristen yang original, percaya sepenuhnya kepada Alkitab. Yesaya 52 ayat 6. Sebab itu umatku akan mengenal namaku, dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah Dia yang berbicara. Ya, aku. Jadi gini kawan-kawan, ya. Apakah ada konsekuensi menolak Bapa itu sebagai juru selamat, sebagai penebus? Apa konsekuensinya? Maut. Tuhan Yesus berkata, "You akan mati dalam dosamu jika tidak percaya akulah Dia." Kemana Pak Erben? Udah pergi, bro. Oh, oke. Jadi begitulah guys ya. Jadi bukan ada di sini kita siapa yang apa sebenarnya. Tujuan saya tadi, siapa tahu kita ini bisa satu kesimpulan, satu jawaban. Saya sadar kita ini final Tuhan Yesus Kristus. Tapi di sini permasalahannya adalah ketika kita disuruh menjelaskan ada dua pilihan. Jangan sampai itu dua pilihan itu digambarkan orang menjadi memang tidak ada lagi pembenaran di sana gitu loh. Tidak ada lagi kebenaran maksudnya. Seperti itu Pak ya. Bukan ada niat mau ngapa-ngapain di sini. Kita berdiskusi hanya untuk ini aja, nggak ada kotok-kotokan sebenarnya. Kasih teman kita berbicara. Saya tadi melihat Pak Malikil begitu sabar. Dia mendengarkan kok. Tapi ketika kenapa Pak Malikil berbicara, kalian malah seperti menganggap dia ini. Saya jujur ya, mungkin saya kurang cocok juga apa yang dijelaskan Pak Malikil sama aku. Tapi nggak ku bikin itu jadi kerenggangan aku dan dia. Jangankan Pak Malikil, kalian lihat sendiri aja. Roomku yang beda iman sendiri mereka datang karena apa? Kita menunjukkan kasih, bukan gontok-gontokan. Kasih ya, kasih. Jangan lupa kalian kasih.
sesama kita aja kayak gini berdiskusi udah gontok-gontokan. Kayak mana kalau sama beda iman ya pantas lah ribut terus kita. Oke lah Pak Malikil, nanti kalau memang ini lagi Pak, kalau memang masih mau lagi mendiskusikan ini, tapi alangkah baiknya memang head to head aja ya. Ibaratnya nanti kalau sama mau Pak Erben ataupun Bang Justin, mungkin kita bertiga aja di atas kali ya. Mungkin itu Pak Bombom, kapan bro punya waktu? Itu Pak Bombom kayaknya gemes dari tadi saya lihat. Iya, mudah-mudahan dia tidak marah sama aku ya. Kalau marah dia sama aku parah sih. Kalau marah kalau marah berarti bocil. Ya, jangan marah ya Pak Bombom. Saya di sini mau nengahi aja karena ketika